Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang mencari sistem ekonomi nasional. Harap disimak baik-baik ya. Halo teman-teman semua, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang mencari sistem ekonomi nasional. Apa saja sih yang ada di dalam materi ini? Simak baik-baik ya. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi nasional pada 1950-an umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah para pemikir ekonomi nasional di tiap kabinet. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir. Gagasan Sumitro. Sumitro Jojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkannya pada sektor perdagangan. Ia berpendapat pemerintah hendaknya membantu para pengusaha pribumi dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Gagasan Sumitro dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud perencanaan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP yang sering disebut juga Plan Sumitro. RUP dicandangkan dalam program Benteng. Program Benteng ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi yang mampu bersaing dengan para pengusaha asing. Sayangnya, dalam pelaksanaan muncul berbagai masalah. Salah satunya pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Akibatnya, pengusaha yang masuk program Benteng lamban menjadi dewasa. Penyelewengan lain yang dilakukan adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sebenarnya milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Contohnya, perusahaan Alibaba, dengan Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi melalui Gerakan Asat, memberikan perlindungan khusus bagi warga Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian. Upaya jangka pendek yang dilakukan adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Pada 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang dengan nominal Rp2,50 ke atas. Upaya pembangunan ekonomi nasional lainnya yaitu Program Pembangunan Rencana 5 Tahun, disiapkan oleh Biro Perancang Nasional (BPN) yang dipimpin oleh Juanda. Program ini dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastrowijoyo II. Tujuannya adalah mendorong munculnya industri besar, perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum, dan jasa pada sektor publik. Yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Namun, karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya, memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya persentase defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangan tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, melainkan oleh Belanda. Hal ini terjadi akibat Belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga perubahan tidak menghasilkan perubahan yang drastis. Usaha Indonesia dalam mengubah sistem ekonomi berikutnya yaitu nasionalisasi perusahaan Belanda atau asing. Pada konferensi meja bundar tahun 1910,
delegasi Indonesia memperjuangkan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Hal ini dilakukan karena ingin membersihkan unsur kolonialisme di Indonesia. Belanda menyetujui tuntutan dengan syarat Indonesia harus memberi biaya ganti rugi atas perusahaan-perusahaan tersebut kepada Belanda. Nasionalisasi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama mengambil alih, penyitaan, dan penguasaan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang diambil itu kemudian dinasionalisasikan. Beberapa ekonomi Indonesia menganggap nasionalisasi perusahaan Belanda dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nasionalisasi perusahaan Belanda juga dianggap sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena perusahaan Belanda menempati posisi yang strategis dalam perputaran roda ekonomi Indonesia. Blokade ekonomi Belanda. Pada awal kemerdekaan November tahun 1945, Belanda melakukan blokade ekonomi dengan cara menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia, terutama jalur laut. Apa itu blokade ekonomi? Blokade ekonomi adalah penutupan aktivitas perekonomian pada suatu daerah, kawasan, negara, sehingga kegiatan perekonomian di wilayah tersebut tidak dapat berlangsung dengan cara bebas. Cara ini merupakan salah satu strategi untuk menjatuhkan lawan dari segi perekonomian, sama seperti Belanda yang ingin mencegah keluar masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, dan mencegah dikeluarkannya hal perkebunan. Blokade ini dilakukan agar Indonesia tidak dapat menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain. Sistem ekonomi liberal. Indonesia di awal kemerdekaan pernah menerapkan sistem ekonomi liberal. Sesudah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Hal ini tidak lepas dari dampak disepakatinya ketentuan-ketentuan Konferensi Meja Bundar, yaitu meningkatkan nilai utang Indonesia. Struktur perekonomian yang diwariskan dari kolonial membuat nilai ekspor Indonesia masih bergantung pada hasil perkebunan pada saat itu. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan bagi pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang bisa dikurangi dengan pinjaman dan kebijakan ekspor-impor barang. Tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain selain hasil perkebunan. Kondisi inilah yang membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi liberal. Indonesia kemudian menempuh kebijakan ekonomi liberal untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada. Bentuk pelaksanaannya dengan menerapkan industrialisasi yang dikenal sebagai Rencana Sumitro. Program ini menekankan pada pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini juga diikuti dengan adanya peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Pengertian ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dikenal juga dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang digunakan dalam sistem ini yaitu adanya keperluan mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keuntungan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian masyarakatnya. Sistem ekonomi liberal bergantung pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Negara yang menganut sistem ekonomi liberal diantaranya Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Belgia, Bulgaria. Kelebihan sistem ekonomi liberal. 1. Hadirnya produk-produk berkualitas. 2. Menumbuhkan sistem kreatif dan inovatif. 3. Produksi barang akan didasarkan pada kebutuhan pasar. Kekurangan sistem ekonomi liberal. 1. Kesenjangan perekonomian. 2. Eksploitasi SDA yang berlebihan. 3. Persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Pada masa ini, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk menurunkan masalah finansial ekonomi atau FINEP yang dilaksanakan tanggal 7 Januari 1956. Rancangan FINEP yang diajukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Yang pertama adalah pembatalan persetujuan FINEP hasil KND. Yang kedua adalah hubungan FINEP Indonesia-Belanda.
didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga adalah hubungan FINEC didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikatkan oleh perjanjian lain. Namun, usulan ini ditolak oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan FINEC-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang kita pelajari adalah bahwa dalam mendirikan suatu bangsa tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak proses yang harus dilalui, tetapi Indonesia dapat melalui semua itu karena memiliki rasa kebangsaan yang kuat yang ingin Indonesia merdeka dan berdaulat. Tak lupa pula hasil dari kerja keras para pendahulu bangsa. Sekian dari kelompok kami.